Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida dengan NIM F1G118019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang data mining, yaitu tentang metode klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, sebelum saya membahas tentang 3 metode tadi, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar data mining. Yang pertama, pengertian data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Nah, di mana data tadi akan diproses menjadi sebuah informasi atau pengetahuan baru. Nah, proses data mining ini seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nah, apa sih fungsi dari data mining itu? Yang pertama, deskriptif, yaitu sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses, diharap bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Nah, data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Nah, yang kedua, prediktif. Fungsi prediktif itu merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Nah, pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Nah, ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk memprediksi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Nah, bagaimana sih proses pengambilan data itu sebelum kita mining? Nah, prosesnya itu yang pertama adalah data cleansing, yaitu di mana data-data yang tidak lengkap, mengandung error, dan tidak konsisten dibuang dari koleksi data. Nah, kemudian data integration, di mana proses integrasi data di mana data yang berulang akan dikombinasikan atau disatukan. Kemudian selection, proses seleksi atau pemilihan data yang relevan terhadap analisis untuk diterima dari koreksi data yang ada. Nah, kemudian data transformation, di mana proses transformasi data yang sudah dipilih ke dalam bentuk mining, prosedur melalui cara dan agresi data. Kemudian data mining, proses yang paling penting di mana akan dilakukan berbagai teknik yang diaplikasikan untuk mengekstrak berbagai pola-pola potensial untuk mendapatkan data yang berguna. Kemudian pattern evaluation, sebuah proses di mana pola-pola menarik yang sebelumnya sudah ditemukan dengan identifikasi berdasarkan measure yang telah diberikan. Dan yang terakhir yaitu knowledge presentation, merupakan proses tahap terakhir. Dalam hal ini digunakan teknik visualisasi yang bertujuan membantu user dalam mengerti dan menginterpretasikan hasil dari pengembangan data. Metode pada data mining yaitu ada 5. Pertama, estimasi, kemudian forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, yang akan saya bahas di sini yaitu klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, klasifikasi, apa sih itu klasifikasi? Nah, klasifikasi itu di sini yaitu tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi sekelompok atribut, salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Kemudian clustering.
Clustering disebut sebagai segmentation, di mana metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Pengelompokan data yang memiliki kemiripan atribut. Nah, clustering juga biasanya disebut metode data mining yang unsupervised, yaitu karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk memandu proses pembelajaran dari sebuah atribut input diperlukan sama. Kebanyakan algoritma clustering membangun sebuah metode melalui serangkaian pengulangan dan berhenti ketika model tersebut telah memusat atau berkumpul. Dan yang terakhir itu association atau asosiasi, yang disebut juga market basket analysis. Sebuah problem bisnis yang khas adalah menganalisa tabel transaksi penjualan yang mengidentifikasi produk-produk yang seringkali dibeli bersamaan oleh customer. Misalnya apabila orang membeli sambal, biasanya juga dia membeli kecap. Ya, biasanya asosiasi ini sebuah data yang menganalisa apa yang akan terjadi seperti itu. Nah, baik, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan lebih spesifiknya tentang klasifikasi. Baik, skip saja. Nah, klasifikasi. Metode klasifikasi biasanya memiliki dua langkah, yaitu pertama, konstruksi model dan penggunaan model, di mana konstruksi model ini mendeskripsikan sebuah sekumpulan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Ya, pertama itu setiap tuple atau sampel diasumsikan milik kelas yang telah ditentukan sebagai atribut label kelas. Kemudian himpunan tupel yang digunakan untuk konstruksi model adalah perlengkapan latihan. Model dipresentasikan sebagai aturan klasifikasi, pohon keputusan, atau rumus matematika. Nah, kemudian penggunaan model untuk klasifikasi objek yang akan datang atau tidak diketahui. Pertama itu perkiraan akurasi dari model. Kemudian jika akurasi dapat diterima, gunakan model untuk mengklasifikasikan data baru. Nah, catatannya, jika set tes digunakan untuk memilih model, ini disebut validasi tes atau set. Nah, proses konstruksi model. Yang pertama itu adalah data. Ini kita memiliki data. Kemudian kita akan mengklasifikasikannya menggunakan algoritma, di mana kita akan memilah data sesuai dengan golongannya menggunakan algoritma ini. Di mana jika sebuah atribut ini profesor atau tahun, jika jenjangnya yaitu profesor, kemudian lebih dari 6 tahun, maka tenornya yaitu yes. Jadi kurang lebih logikanya seperti itu. Nah, kedua, menggunakan model dalam prediksi. Setelah penggolongan
data tadi, maka kita akan melakukan pengujian data. Nah, setelah melakukan pengujian data, konsep dasar dari klasifikasi yaitu konsep dasar, kemudian induksi pohon keputusan, metode klasifikasi berbasis aturan, evaluasi dan seleksi model, teknik untuk meningkatkan akurasi klasifikasi atau metode ensemble, dan ringkasan. Pertama, induksi pohon keputusan. Diberikan sebuah contoh di mana bisa kita lihat ada sebuah data, kumpulan data yang pertama itu ada umur, kemudian status,